Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur pagi ini kita boleh bersekutu di Gamaliel Morning Prayer dan kita kembali akan belajar firman Tuhan di kontekstual Bible Reading pagi ini. Sudah sampai di Kejadian pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 16. Kejadian 16, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak, yang mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram mengambil Hagar, lalu mengandungnya perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan neneknya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahairoi, letaknya antara Kadesi dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di Kejadian 16, di mana di sini adalah 3 tokoh yang terlibat dalam kisah ini, yaitu Sarai, Abram, dan juga Hagar. Kemarin di Kejadian 15, kembali Tuhan mengulang perjanjiannya dengan Abram. Di pasal 12 ketika Abram dipanggil keluar dari Haran untuk menuju negeri yang akan ditunjukkan Tuhan, Tuhan sudah berfirman bahwa Abram ini akan dijadikan Tuhan bangsa yang besar. Keturunannya akan menjadi sangat banyak. Dan kemarin di ayat pasal 15, kembali Tuhan mengulang janjinya kepada Abram bahwa Abram akan diberi upah yang sangat besar. Dan di situ Abram akan menjadi bangsa yang sangat banyak. Kalau Tuhan bilang, lihatlah bintang di langit, kalau bisa dihitung, maka demikian juga nanti bisa dihitung keturunannya Abram. Nah, berarti luar biasa Tuhan berikan janji 2 kali diulang, dan Abram percaya kepada janji Tuhan itu. Tetapi rupanya di sini ayat pasal 16 kita lihat seorang Sarai gitu ya, dengan
keputusannya dan tindakan yang membawa konsekuensi yang besar dalam kehidupan rumah tangga Abram dan Sarai ini. Karena di situ di ayat 2 Sarai berkata kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak." Jadi menurut Sarai, ya, Tuhan sudah menutup, ya, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Seharusnya ketika Sarai berkata Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, Abram bisa mengingatkan kepada Sarai istrinya bahwa Tuhan berjanji akan memberikan keturunan, akan menjadikan Abram bangsa yang besar. Dan pasti akhirnya Sarai di sini memberikan saran atau mengutarakan bahwa dia berpikir di ayat 2 ini, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Jadi zaman itu memang hamba perempuan bisa diberikan kepada suami dan nanti anak itu akan menjadi anak sang nyonya seperti itu. Dan rupanya Sarai terjebak kepada empirisme, ya. Jadi dengan sistem tertutup dia merasa bahwa ya sudah, saya mandul, Tuhan tidak memberi saya melahirkan anak, ya solusi dari masalah saya untuk Abram menggenapi janji Tuhan, menggenapi apa yang Tuhan firmankan menjadi keturunan yang besar, bangsa yang besar, ya mungkin melalui hamba perempuanku ini, yaitu Hagar, gitu ya, orang Mesir. Di ayat 1 dikatakan seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Dan ini Sarai, ya. Dan rupanya ketika Sarai memberi saran kepada Abram dan ingin membuat solusi dari persoalan kemandulannya, ya dia di sini tidak meminta hikmat Tuhan, tidak berdoa dulu Abram dan Sarai ini atas keputusan yang akan mereka ambil. Dan benar, rupanya Abram menyetujui apa yang Sarai sarankan. Di sini di pasal ayat 2 bagian akhir, dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Sehingga ayat 3, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, orang Mesir itu, memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Dan ini Sarai, ya, memberikan Hagar hambanya menjadi istri Abram. Dan rupanya memang dari ayat 3 ada keterangan Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Jadi ketika Tuhan memberi janji kepada Abram akan menjadikan bangsa yang besar, sudah lewat 10 tahun. Dan rupanya Sarai tidak sabar. Dia seolah-olah bisa menolong, dalam tanda petik, menolong Tuhan, menggenapi janji yang Tuhan sudah berikan kepada Abram. Kalau orang Jawa mungkin di sini Sarai dan Abram ini gege mongso, jadi ya berusaha untuk segera menyelesaikan masalahnya dengan memakai hikmat manusia. Ya, kemungkinan Hagar ini yang akan berikan keturunan bagi Abram sehingga diberikannya hambanya itu kepada suaminya sendiri. Nah, ini manusia memakai hikmat manusia, dan ternyata keputusan yang diambil dengan hikmat manusia tanpa minta pertimbangan Tuhan, tanpa minta hikmat Tuhan, justru membawa masalah-masalah baru yang muncul. Nah, kita lihat di sini dari ayat 4 gitu ya. Dan benar yang dirindukan Sarai, memang Hagar akhirnya mengandung. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Jadi apa yang dirindukan Sarai memang terjadi, bahwa Hagar bisa mengandung. Tetapi muncul masalah. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan
nyonyanya itu. Ya, dalam rumah tangga Abram dan Sarai, ketika Tuhan bilang yang harusnya keturunan Sarai lah yang menjadi keturunan Abraham, tapi di sini ketika Hagar yang diberikan kepada Sarai, kepada Abram, ya, justru Hagar sang hamba ketika dia mengandung, dia memandang rendah kepada Sarai, menghina nyonyanya itu. Ya. Terjadi konflik dalam rumah tangga Abram dan Sarai. Dan di sini di ayat 5, apa tindakan Sarai gitu ya. Justru keputusan dia malah dia balik ya. Dia menyalahkan Abram. Ya. Setelah tadi ayat 1, ayat 2 menyalahkan Tuhan bahwa ini Tuhan tidak memberi anak kepadaku, tidak memberi aku melahirkan anak. Makanya dia kasih Hagar. Tapi ketika Hagar benar-benar mengandung dan Hagar memandang rendah Sarai, sekarang ya Sarai mengalihkan, menyalahkan kepada Abram bahwa ya penghinaan yang dia derita adalah tanggung jawabnya Abram. Dan ini ya Sarai menyalahkan Abram, dan setelah tadi dia menyalahkan Tuhan. Dan ketika dia direndahkan, dia dihina, dia sakit hati, dan di sini Abram tidak menjadi pemimpin, ya, decision maker dari rumah tangga itu. Karena ayat 6, Abram memberikan ya keputusan juga kepada Sarai lagi. Hambamu itu ada di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Ya. Abram melepaskan kepemimpinan rohaninya di rumah kepada Sarai, dan akhirnya timbul lebih kacau lagi karena akhirnya Hagar ditindas oleh Sarai. Ya. Di sini akhirnya Hagar tidak kuat, dia lari meninggalkan nyonyanya, meninggalkan Abram, gitu ya. Jadi ini akhirnya Hagar melarikan diri, dia lari dari masalah, lari dari nyonyanya, lari dari Abram, dari ayat 6. Karena memang menurut tafsiran nama Hagar itu berarti melarikan diri. Dan apa yang terjadi selanjutnya di ayat 7 sampai 16, di situ terjadi satu kisah di mana Tuhan, bahkan malaikat Tuhan ini menjumpai Hagar. Ini perjumpaan Hagar dengan malaikat Tuhan di suatu mata air padang gurun gitu ya. Dan malaikat Tuhan berfirman, ya Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu? Kemana engkau pergi? Ya. Hagar menjawab, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Dan malaikat Tuhan menyuruh untuk Hagar kembali pulang, kembali kepada nyonyanya. Ayat 9, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ya, Hagar disuruh kembali pulang kepada Sarai dan Abram. Dan di sini malaikat Tuhan berjanji bahwa akan membuat sangat banyak keturunannya Hagar, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Itu berlaku karena anak yang dikandung oleh Hagar juga adalah anak Abram. Jadi berlaku perjanjian Abram itu, anak itu nanti akan membuat keturunan yang sangat besar. Ayat 11, selanjutnya kata malaikat Tuhan kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Jadi Tuhan berfirman kepada Hagar, janjinya bahwa dia akan nanti melahirkan, anaknya adalah laki-laki dan harus dinamai
Ismael, yang berarti Tuhan mendengar. Dan ya, sekalipun di sini Tuhan sudah memberikan visi ke depan bahwa nanti anak itu akan kelakuannya seperti keledai, akan menjadi lawan bagi orang-orang di rumah kediamannya, di tempat kediamannya, akan menentang semua saudaranya. Nah, dan benar di sini respon Hagar mendengar apa yang Tuhan firmankan, dia menyebut Tuhan dengan Engkau lah El-Roy. Jadi Engkaulah Tuhan yang mendengar, Engkaulah Tuhan yang melihat dan menolong Hagar. Dan sungguh Hagar taat, dia kembali pulang. Dari ayat 15, lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Jadi kembali Hagar pulang taat kepada apa yang Tuhan firmankan, dan anak itu benar diberi nama Ismail. Dan di sini dikatakan Abram sudah berumur 86 tahun. Jadi 75 tahun plus 10, dan di usia 85 Hagar diberikan kepada Abram, dan usia 86 Abram diberi anak Ismail. Nah, ini apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini ya. Orang-orang percaya harusnya memiliki iman yang teguh ketika Tuhan sudah berjanji, dan juga sabar. Harusnya menanti penggenapan janji Tuhan dan pemilihan waktu Tuhan. Tidak berusaha untuk ya bersegera dengan waktu Tuhan, dengan hikmatnya sendiri. Dan sebagai perenungan pagi ini, apakah saya dan saudara mengimani setiap janji Tuhan dan sabar untuk menanti penggenapan janji-janjinya, dan apakah ada keputusan-keputusan yang kita buat hari-hari ini seolah-olah menolong Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh mengimani Tuhan dan berusaha untuk menyelesaikan masalah solusi dengan hikmat kita sendiri. Biarlah Roh Kudus menolong kita, menguatkan kita, memiliki iman yang teguh, sabar dalam menantikan janji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, pagi ini kita bisa melihat bagaimana Abraham tidak sabar nanti janji Tuhan. Banyak perkara yang Tuhan sudah beri solusi. Biarlah kita meresponi firman Tuhan ini dengan satu lagu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau berbuat di dalam hidup, rancangan indahmu
Tuhan sudah berbuat untuk kita bicarakan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidup. Jangan tinggalkan terjadi Yesus, tuaian memang banyak, tetapi pekerjaannya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengutuskan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Biarlah pagi ini kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini dapat pelajaran dari iman Abraham yang tidak sabar. Nasihat Sarai yang diterima karena tidak sesuai dengan janji Tuhan. Biarlah kami semuanya berhati-hati dalam mengambil keputusan supaya tidak keliru dan menjadikan masalah di dalam keluarga dan sampai turun-temurun sampai saat ini menjadi masalah dunia karena kekeliruan Abraham. Biarlah Tuhan, kami mau tetap memegang janji Tuhan, tetap beriman pada Tuhan, janji-janji yang Tuhan berikan, sekalipun waktunya begitu lama digenapi. Abraham sampai 100 tahun, ia akhirnya memiliki anak yang menjadi ahli warisnya, yang seperti bintang di langit keturunannya, dan janji Tuhan memberkati Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu sebabnya Tuhan, kami berdoa hari ini supaya ada kaderisasi pemimpin-pemimpin pelayan Tuhan, terutama dari keluarganya sendiri. Biarlah anak-anak bermultiplikasi, anak-anak menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan kami boleh mengkader anak-anak rohani. Kalau Tuhan Yesus dalam 3 tahun setengah mengkader 12 muridnya, biarlah kami juga boleh mengkader berapa orang yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin-pemimpin masa depan. Tuhan beri hikmat, beri urapan
kuasa Roh Kudus, karunia Roh Kudus, dan khususnya kami semua, Tuhan pakai semuanya dengan urapan Roh Kudus, dengan kesungguhan hati menjadi kader-kader untuk pelayan-pelayan Kristus, karena tuayan memang banyak. Tuhan sertai kami, berkati semuanya dengan berlimpah-limpah dalam keluarga, profesi, pekerjaan, pelayanan, studi, setiap langkah hidupnya akan menjadi berkat. Anak cucunya tidak minta-minta, tapi akan menjadi banyak berkat bagi orang lain. Kami mengucap syukur, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Tuhan lindungi supaya semua sehat tanpa kesakitan, memuliakan Tuhan tanpa dosa. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Dialah segala puji, hormat, dan